Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusnita, NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul negosiasi dalam perpajakan di era digital. Yang pertama, pengertian dari negosiasi dan negosiasi perpajakan. Negosiasi adalah kegiatan atau suatu bentuk interaksi sosial guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan yang lain atau organisasi atau kelompok sehingga kedua pihak saling sepakat dan diuntungkan untuk menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Sedangkan negosiasi perpajakan adalah proses perundingan yang dilakukan oleh Fiskus Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan suatu hal atau perbuatan yang terdapat dua orang atau lebih yang hendak bertukar pikiran untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi bersama guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Google Asia Pasifik tentang negosiasi setoran pajak. Kemudian, keuntungan dan kelemahan dari negosiasi. Yang pertama, keuntungan dari negosiasi yaitu menciptakan sebuah jalinan kerjasama yang sangat kuat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian, mendapatkan sebuah kesepakatan bersama yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan negosiasi. Kemudian, menciptakan sebuah interaksi positif di kalangan pihak yang ikut dalam menjalin sebuah kerjasama hingga akan menghasilkan sebuah dampak yang lebih baik untuk semua orang. Yang keempat, meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Dan terakhir, dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu. Selain keuntungan dari negosiasi, ada kelemahan dari negosiasi tersebut. Yang pertama, ketika bernegosiasi hasilnya tidak dapat diputuskan secara langsung. Yang kedua, sulit untuk melakukan negosiasi apabila posisi pihak yang melakukan negosiasi tidak seimbang. Yang ketiga, negosiasi tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Dan yang keempat, dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan. Dan terakhir, mungkin diadakan untuk menunda untuk penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan. Selanjutnya, ada cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperlancar negosiasi tersebut. Yang pertama, mengajak untuk membuat sebuah kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa kesepakatan harus terjadi. Yang ketiga, mengakomodasi apa yang menjadi perbedaan dari kedua belah pihak. Kemudian, membandingkan beberapa pilihan yang memungkinkan atau mengajukan sebuah pendapat baru. Kemudian, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Dan terakhir, bisa menetapkan dan menegaskan kembali apa yang menjadi tujuan dari negosiasi tersebut. Selanjutnya, ada struktur dari negosiasi secara umum. Negosiator sebagai penutur dan mitra yang diturut. Kemudian, ada struktur pembuka sebagai topik yang digiring atau basa-basi. Kemudian, isi berperan sebagai inti dari pembicaraan. Dan
penutup isinya berupa pengambilan keputusan atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Ada tahap-tahap dalam negosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siap yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Untuk itu, membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung. Yang tahap kedua yaitu tahap diskusi, artinya setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan kasus untuk masalah mereka. Yang ketiga ada tahap klarifikasi tujuan, artinya tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisih telah dibahas bersama, perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Klarifikasi adalah bagian penting dari proses negosiasi sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada tahap bernegosiasi bertujuan pada hasil yang memenangkan. Artinya tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil menang atau kalah, di mana kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Kemudian yang kelima ada tahap perjanjian. Tahap perjanjian ini terjadi antara kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Yang terakhir ada tahap melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang disepakati, tindakan harus diambil untuk mengimplementasikan keputusan perjanjian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.